是个不懂人绑规矩。是我们。敢问前辈，这不成？张烈，你还想强抢不成？行货，一会火焰师兄，师弟快撤！ Hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari isi Tuzun untuk episode terbarunya guys. Dan siapa sangka kita kena prank. Sebelumnya untuk isi Tuzun itu tayang setiap hari. Ternyata tayang setiap harinya hanya 1 minggu pertama saja guys. Dan sisanya sesuai jadwal, yaitu hari Rabu dan juga untuklah hari Sabtu. Jadi mohon maaf atas kesalahan informasinya, karena Mimin juga kagak menyadarinya guys. Ternyata kena prank, aduh. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu senior tersebut meminta kepada Lin Yun untuk memberikan misi tersebut kepada dirinya. Lin Yun menjadi begitu kesal karena datang-datang udah marah-marah tetapi langsung mencoba untuklah merebut misi miliknya. Dia memberitahunya kalau untuk aula ini memiliki banyak sekali misi yang bisalah dia ambil. Mengapa dia malah tertuju dengan misi miliknya? Lantas seniornya memberitahu kalau dia tidaklah pantas untuk mengambil ketiga misi tersebut. Sebab untuk misi yang dia ambil ini hanya peringkat 10 teratas sajalah yang memenuhi syarat dalam mengambil tugasnya. Jadi untuk Lin Yun yang bukan peringkat 10 bahkan tidak dikenal oleh mereka semua, berani-beraninya mengambil misi tersebut. Dan jika tidak percaya, tanyakanlah kepada semua orang yang berada di sini. Mereka mengetahui semua peraturan yang ada di sini. Dan para murid yang mendengar keributan tersebut mencoba untuklah mendekati apa yang sedang terjadi. Ketika sudah berada di sana, para murid langsunglah mengetahui kalau keributan ini disebabkan karena perebutan misi. Dan dia adalah senior Zhang Li yang menempati peringkat 10 besar. Namun juga para murid menjadi begitu sangatlah kebingungan mengapa dia bertengkar dengan Lin Yun. Dari semua ini, para murid langsunglah menghina-hina Lin Yun karena dirinya tidak berada dalam 10 peringkat besar tetapi sudah berani untuklah mengambil misi tersebut. Bagi mereka, kalau Lin Yun tidaklah mengetahui peraturan sama sekali. Namun, salah satu dari mereka memberitahu kalau akhir-akhir ini Lin Yun telah berhasil melakukan pertarungan hidup dan mati dalam melawan senior Ye Liu Yun. Terlebih juga dia memenangkan pertarungan tersebut. Dan sebagaimana mereka tahu kalau senior Ye Liu Yun berada di peringkat 36, maka secara otomatis juga Lin Yun akanlah menempati posisi tersebut. Tetapi tampaknya tidaklah seperti yang dibayangkan kita guys, karena masih ada peraturan yang haruslah ditaati. Namun ya untuk Zhang Li sama sekali tidaklah begitu peduli. Itu hanyalah peringkat ke-36, sedangkan dia berada di peringkat ke-10. Dan Lin Yun sama sekali tidaklah peduli, karena nama dia ini sama sekali tidaklah berada di daftar peringkat. Jadi dia mempertanyakan bagaimana cara dia mendapati peringkat 10 besar. Zhang Li hanya menjawab itu semua dilakukan oleh mereka. Berarti guys, untuk masalah peringkat-peringkatan serta peraturan itu bukan ditetapkan oleh para tetua ataupun secara legal, melainkan ini secara ilegal yang dibentuk oleh komunitas para murid. Ya elah. Jadi Lin Yun mempertanyakan kepada sang tetua apakah aturan yang tidak tertulis haruslah dipatuhi oleh mereka. Sang tetua hanya membalasnya, aturan yang tidak tertulis dan juga aturan yang tidak disahkan, mereka boleh tidak menaati peraturan. Begitu juga sebaliknya ya guys, aturan yang sudah tertulis, mereka haruslah mentaatinya. Mendengar jawaban dari sang tetua, Lin Yun langsung memberitahu kepada senior Zhang Li kalau dia tidaklah bisa memerintahkan dirinya dalam menyerahkan tugas tersebut. Karena peraturan yang mereka buat tidaklah sah. Karena sudah mati kutu, Zhang Li mencoba untuklah menyerangnya. Tetapi serangannya langsunglah ditahan oleh Lin Yun walaupun tangannya merasakan kesakitan. Sebab untuk Zhang Li tidaklah main-main dalam kekuatan guys.
Lalu untuk serangan keduanya, mereka pun langsunglah ditengahi oleh sang tetua dengan memberitahu kalau mereka tidak boleh bertarung di tempat seperti ini. Serta juga untuk Zhang Li langsunglah dimarah-marahi kalau dia telah melanggar sebuah peraturan untuk mengambil ataupun merebut tugas seseorang. Jika dia masih keras kepala, maka dirinya ini akanlah dihukum. Mendengar itu, Zhang Li langsunglah pergi dari sana dengan tatapan yang begitu sangatlah kesal. Wadaw. Selanjutnya, Lin Yun mempertanyakan kepada sang tetua, padahal di awal dia jual mahal kepadanya, tetapi mengapa setelah ini dia malah terlihat begitu sangatlah baik kepadanya? Sang tetua tidak memberitahu alasannya mengapa dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hanya saja dia memperingati kepada Lin Yun untuk orang-orang yang berada di 10 peringkat teratas itu sudah terbiasa untuklah sombong. Jadi kemungkinan terbesarnya setelah ini Lin Yun akanlah mendapati sebuah masalah. Dan dia meminta kepada dirinya tidak perlu takut karena untuk tugas-tugas tersebut sudah menjadi miliknya. Terlebih, dia pun langsung mempertanyakan bagaimana Lin Yun bisa menarik perhatian ketua istana. Waduh, langsung to the point. Lin Yun hanyalah tersenyum, dalam hatinya berkata, sepertinya Tuan Mei akanlah mencari beberapa masalah untuk dirinya. Sesingkatnya, Lin Yun sudahlah berada di Penggunungan Awan Ajaib. Di sana, dia akanlah menyelesaikan ketiga tugasnya. Setelah berhasil menghabisi beberapa monster yang di sana, Lin Yun mencoba untuklah mengambil inti jiwa dari sang serigala, tetapi langsung dilahap oleh Hong. Sehingga mereka berdua pun langsunglah berdebat. Dan juga Lin Yun memperingati kalau dia akan memberikannya setelah misinya selesai. Jadi jangan asal ambil karena misinya begitu sangatlah penting untuk dirinya. Namun dari semua ini, Lin Yun menjadi begitu sangatlah kebingungan. Mengapa di dalam Penggunungan Awan Ajaib ataupun Mo Yun benar-benar begitu sangatlah sepi. Sudah 3 hari dia berada di sini, dirinya sama sekali tidaklah menemukan Raja Serigala Darah yang ditugaskan dalam misi miliknya. Bahkan dia sama sekali tidaklah menemukan sehelai bulu serigala tersebut. Baginya ini adalah sebuah keanehan dan dia berpikir apakah Raja Serigala sedanglah bersembunyi. Tetapi secara tiba-tiba keberuntungan berada di pihaknya. Dia mendengar suara raungan dari Raja Serigala Darah. Tanpa babi bu lagi, dia pun langsunglah mengarah ke sumber suara tersebut. Setelah berada di sumber suara ini, Lin Yun tidak sengaja melihat ada satu kelompok yang sedanglah terpojok oleh para Raja Serigala Darah. Ini mana rajanya? Dan kelompok tersebut diketuai oleh salah satu pria yang bernama Zhou Yun. Untuk juniornya meminta kepada Zhou Yun untuklah pergi dari sini sekarang juga karena dirinya sudahlah tidak bisa diselamatkan. Tetapi Zhou Yun menolak kalau dia akan membawa mereka berdua keluar dari sini. Jadi dia haruslah bertarung mati-matian. Dan terlihatlah Raja Serigala Darah yang berada di belakang. Tubuhnya lebih besar daripada kawanan lainnya guys. Sehingga pasukan Raja Serigala Darah langsunglah dikerahkan. Yang membuat Zhou Yun haruslah bertahan mati-matian. Untuk melawan beberapa serigala darah itu sangatlah mudah bagi Zhou Yun. Tetapi ketika Raja Serigala Darah menerjang, dia bukanlah tandingannya. Dirinya pun langsunglah tercengkram dan mendapati gigitan di pundaknya. Tetapi Zhou Yun tetaplah bangkit berdiri dan mengeluarkan armor kuali. Wadaw. Untuk Lin Yun sendiri yang melihat dari atas, dia menjadi begitu sangatlah kagum kepada Zhou Yun. Meskipun dirinya tahu tidak akan pernah bisa menang melawan Raja Serigala Darah, tetapi dia tidak pernah meninggalkan teman seperguruannya. Bagi Lin Yun, Zhou Yun adalah pria yang begitu sejati. Akan tetapi, selagi pertarungan tersebut, Zhou Yun sudahlah tidak kuat untuk menahan semua ini, yang membuat Raja Serigala Darah mendapati kesempatan untuklah menerjang ke para juniornya. Hanya saja serangan tersebut dapatlah ditahan, namun haruslah mengorbankan tangan kanannya. Hal ini membuat kedua juniornya merasa begitu sangatlah bersalah, serta merasa begitu beban. Iya, padahal satunya bisa bangkit kembali dan langsunglah bertarung.
Ya untuk yang terluka lebih baik diistirahatkan terlebih dahulu tetapi tidak perlu dijaga. Dan senior Jo-yun pun langsunglah bangkit kembali dengan mencengkram dua kepala serigala langsunglah membenturkannya. Ditambah juga untuk Raja Serigala mendapatkan pukulan yang begitu telak. Setelah para serigala ini terpental, Jo-yun pun langsunglah melambaikan tangannya untuklah mereka maju karena dirinya masihlah kuat untuk bertarung. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu untuklah minggu ini. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, ya sudah pasti kalian bisalah menebak untuk alur ceritanya, karena ini adalah Tonghua original. Tetapi rumornya ada novelnya guys. Tetapi tetap saja, di mana-mana kalau Tonghua 5 menitan, alurnya pasti bisalah ketebak. Untuk senior Jo-yun, sudahlah tidak bisa untuk bertarung karena dia sudah sangatlah kelelahan serta terluka parah. Namun untuk Lin Yun yang melihat itu, dia menjadi begitu sangatlah kagum dan memutuskan untuklah membantu dalam pertarungan tersebut dan mereka berhasillah untuk diselamatkan. Dengan begini, Lin Yun mempunyai sahabat barunya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 唉，看来又是个不懂人榜规矩。是我们。敢问前辈，这不成？张烈，你还想强抢不成？行货，一会傅云师兄，师弟快出！